Ini adalah materi ke-43 dari program Takallam, latihan percakapan harian. Pada materi kali ini kita akan mempelajari terkait kata sifat dan kata yang disifati, atau dalam bahasa Arab disebut na'at wal man'ut. Na'at itu sifatnya, man'ut itu yang disifati. Taib. Pertama di sini ada contoh percakapan antara Ahmad dan Ali. Konteksnya mereka ini bercakap di depan perpustakaan yang baru. Taib. Qala Ahmad, berkata Ahmad, Assalamualaikum ya Ali, hal ra'aital maktabatal jadidata? Ya. Hal ra'aital maktabah al-jadidah? Assalamualaikum wahai Ali, apakah kamu telah melihat al-maktabah al-jadidah? Ya. Al-maktabah itu perpustakaan. Al-jadidah artinya baru. Jadi perpustakaan ini disifati dengan kata baru. Nah, al-maktabah di sini kita sebut man'ut, yang disifati. Naatnya mana sifatnya? Sifatnya adalah kata yang kedua, al-jadidah. Baik. Qala Ali wa alaikumussalam, na'am, ra'aituha, hiya baitun kabirun wa jamil. Na'am. Ya, aku telah melihatnya. Hiya baitun kabir. Dia itu rumah yang besar, ya, rumah atau gedung yang baitun kabirun, wa jamilun, dan indah. Nah, baitun kabir, rumah yang besar. Baitun di sini namanya man'ut, yang disifati. Kabir namanya na'at, yang disifati. Baitun kabir. Kemudian qala Ahmad, fiha kutubun katsirah wa mufidah aidan. Di dalamnya, ya, di perpustakaan tersebut terdapat buku-buku, atau ada buku-buku yang banyak. Kutubun katsirah. Kutubun jamak dari kitab. Ya, buku-buku yang banyak. Maka kutubun ini namanya man'ut, katsirah ini na'at. Wa mufidatun aidan, dan bermanfaat. Ya, bermanfaat juga. Qala Ali, sahih, benar. Qara'tu fiha qissatan mumti'atan amsi. Aku telah membaca, ya, fiha, di perpustakaan, qissatan mumti'ah, kisah yang menarik, cerita yang menarik. Qissah mumti'ah, ya, cerita yang menarik. Kisah ini man'ut, mumti'ah ini na'atnya. Ya, amsi kemarin. Qala Ahmad, Masya Allah, hayya nadhhab ilaiha marratan ukhra. Masya Allah, ayo kita kesana lagi. Nah, nadhhab, kita pergi ke sana lagi. Nah, tayyib. Inilah contoh percakapan yang mengandung na'at dan man'ut. Tayyib. Kaidah ringkasnya, na'at adalah kata sifat, dan man'ut itu adalah kata yang disifati. Nah, dalam tata bahasa Arab, kata benda disebutkan terlebih dahulu. Maksudnya man'utnya disebut terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh sifatnya, na'atnya. Kemudian na'at dan man'ut ini, na'at harus mengikuti man'ut dalam 4 hal. Ya, namanya sifat, maka dia harus mengikuti sesuai dengan yang disifati dalam 4 hal. Yang pertama, jenis. Ya, jika yang disifati laki-laki, berarti na'atnya atau sifatnya juga harus laki-laki, muzakkar. Jika yang disifati muannas, perempuan, maka sifatnya juga harus perempuan. Contoh, talibun jadid. Karena talib itu muzakkar, maka sifatnya jadid, siswa yang baru. Tidak dikatakan talibun jadidah. Kemudian contoh lagi, talibatun jadidah. Kenapa jadidah? Karena yang disifati perempuan, talibah, ya, siswi yang baru.
Kemudian harus mengikuti man'ut dalam jumlah atau bilangan. Ya. Ketika yang disifati mufrad, maka sifatnya juga harus mufrad. Ketika yang disifati jamak, maka yang sifatnya juga harus jamak. Ketika yang disifati ganda atau musanna, ya, dua, berjumlah dua, maka sifatnya juga harus berjumlah dua, musanna. Nah, hanya saja contoh memang masih mufrad ya. Ya, contohnya tadi masih mufrad, masih bentuk tunggal. Kemudian kejelasan atau terkait ma'rifah dan nakirah, umum dan khusus. Ya, jika sifatnya atau yang disifati itu khusus, yaitu misalnya beralif lam, katanya beralif lam, maka sifatnya juga harus khusus juga. Ya, juga harus beralif lam. Contohnya at-tilmidhu an-nasyitu. Ya. Siswa yang rajin, at-tilmidhu an-nasyitu. Ya. Tilmid an-nasyid. Jadi at-tilmid yang disifati beralif lam, maka sifatnya naatnya juga beralif lam, an-nasyid. Tapi kalau tidak beralif lam, maka sifatnya juga tidak beralif lam. Contohnya tilmidun nasyitun. Ya. Begitu. Kemudian yang keempat, kesesuaian dalam harakat akhir atau i'rab kalau dalam bahasa Arab. Jika man'ut berharakat dhamma, fathah atau kasrah, maka naatnya wajib mengikuti. Ya, contohnya tadi apa tadi contohnya? Hal ra'aital maktabatal jadidata. Nah, perhatikan itu. Al maktabata al jadidata. Yang disifati berharakat fathah, maka sifatnya juga harus berharakat fathah. Hiya baitun kabirun. Nah, baitun kabirun yang disifati berharakat dhammah, maka sifatnya juga harus berharakat dhammah. Kutubun katsiratun. Kutubun katsiratun. Ya. Qissatan mumti'atan. Ya. Dhammah dhammah, fathah fathah. Baik. Di sini ada contoh kalimat yang mengandung naat dan man'ut. Ya, keterangannya yang berwarna biru itu namanya man'ut atau yang disifati, warna hijau itu naat, sifat. Hadza qalamun jadidun. Ini pulpen yang baru. Nah, jadi diartikannya ada yangnya ya, karena sifat. Hadza qalamun jadidun. Ini pulpen yang baru. Qara'tul kitabal mufida. Saya telah membaca buku yang bermanfaat. Ya, perhatikan sekarang. Al-kitaba al-mufida. Sama-sama beralif lam dan sama-sama berharakat fathah. Kalau yang atasnya tadi sama-sama tidak beralif lam dan sama-sama berharakat dhammah. Yaskunu Muhammadun fi baitin wasi'in. Muhammad tinggal di rumah yang luas. Baitin wasi'in, sama-sama kasrah. Fatimatu talibatun mujtahidatun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Talibah mujtahidah. Ya, ketika talibah muannats, maka sifatnya juga harus muannats. Man'utnya muannats, sifatnya muannats. Talibatun mujtahidatun, bukan talibatun mujtahidun. Ra'aitul usfura al-jamila 'ala syajarah. Saya melihat burung yang indah itu di atas pohon. Ya. Ra'aitul usfur al-jamil. Ya, sama-sama beralif lam dan sama-sama di fathah. Al-usfura al-jamila. Baik. Itu contoh naat dan man'ut. Kemudian latihan di yang nomor 4 ada latihan. Ya. Pilihlah naat yang tepat di dalam kurung untuk menyempurnakan kalimat. Kemudian yang B, tentukan man'ut dan naat dari kalimat berikut yang mana. Begitu. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari kali ini. Dan tetap semangat dalam belajar bahasa Arab ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.